secara global, hidup makin mewah-mewahan, hidup ingin bahagia, ingin keberlimpahan, dipenuhi semua itu. Namun ya, selama ini kita selalu kebingungan untuk bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi kita seperti itu. Bayangkan saja ketika kita melihat seseorang memiliki mobil dan memiliki rumah yang mewah, memiliki uang yang berlimpah-limpah. Hati kita, jiwa pikiran kita meronta-ronta untuk ingin memiliki pula. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk memiliki hal tersebut. Ada yang bekerja sampai banting tulang setiap hari, namun hasilnya tetap segitu-segitu saja, terus berputar di siklus yang sama. Kita mau berupaya seperti orang lain, tapi keadaan kita tidak ada, ya kan? Oleh karenanya teman-teman, biar teman-teman tidak selalu saja kekurangan, kesulitan dalam keuangannya ya, kita akan merubah hidup miskin ini menjadi kaya tanpa harus kita kerja dengan banting tulang begitu. Karena rezeki uang keberlimpahan itu tidak datang berdasarkan besarnya bisnis kita atau kerasnya usaha kerjaannya kita di setiap hari, rajinnya kita bekerja. Tidak dari sananya, namun tergantung dari isi kepala kita untuk mendatangkan keberlimpahan uang tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu? Coba teman-teman yang sedang bekerja banting tulang pada saat ini, baik di daerah setempat, luar negeri maupun di dalam negeri ya, coba sempatkan dirinya mencari tempat yang sunyi untuk menyejukkan hati batinnya. Karena tanpa sadar ya, alam bawah sadar kita ini akan bekerja untuk bisa mendatangkan uang berlimpah itu ya, dengan ketika kita menempatkan diri di tempat yang begitu sunyi ya, sunyi, lalu meditasi dengan merenungkan dirinya. Di sana suatu kecerdasan akan terbuka. Kecerdasan kita akan keluar, akan menemukan gambaran metode langkah-langkah kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Tidak harus kita itu bekerja keras banting tulang setiap hari, hanya begitu saja tanpa kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita atau value-nya kita ya. Rezeki dan uang itu akan datang mengejar kita tanpa harus kita mengejar uang tersebut. Ibaratnya ya, jika kita mengejar ayam, ayam itu akan lari. Tapi ketika kita tidak mengejar ayam, ayam akan datang mengejar kita. Begitu juga dengan uang. Energinya ya, istirahatkan sejenak tubuhnya untuk beraktivitas di tempat yang sunyi agar merangsang energi-energi yang ada dalam ion-ion di tubuh kita ini. Karena sebelumnya kita mencapai uang itu kan sebelumnya adalah energi. Sebelum datangnya uang itu ya, energi dulu. Akan datang uang itu, akan seberapa besar energi
frekuensi kita untuk mendatangkannya uang tersebut. Coba teman-teman bayangkan saja ya, kalau teman-teman hanya memikirkan pekerjaannya saja di setiap hari, maka kan akan berputar di sana. Gajinya katakan saja itu PNS ya, katakan saja gajinya 3 juta atau 4 juta, hanya 4 juta tetap tiap bulannya. Lalu begitu dapat gaji 4 juta, belum beberapa minggu uang itu sudah habis. Terkadang keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari tidak mencukupi. Kita kan selalu menjalankan hidup ini seperti itu saja, terus seperti itu. Makanya kehidupan kita tetap segitu-gitu saja, terbatas. Kita selalu berada dalam posisi miskin dan miskin terus. Kita sedang berada dalam sistem orang lain, bukan menciptakan sistem untuk diri kita sendiri. Coba sekali-sekali ya, kita berpikir sejenak di tempat yang sunyi ya. Lalu dengan itu kita bisa menciptakan sistem kita sendiri untuk bagaimana mendatangkan keberlimpahan uang itu ke dalam hidupnya kita sendiri. Sebenarnya kuncinya begitu teman-teman, gampang. Datangkan uang yang berlimpah itu tergantung dari isi kepala kita sendiri. Jika isi kepala kita itu 0, atau katakan saja 15% isi kepala kita untuk mewujudkan sesuatu itu, ya maka nggak bisa. Karena isi kepala kita untuk mewujudkan 15%, kemudian 15%-nya untuk pekerjaan, kemudian 50%-nya lagi untuk siapa? Untuk orang lain, atau kebahagiaan dan keperluannya orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya kita fokus pada diri kita sendiri dengan menggunakan teknik law of mirror ya, berkaca pada diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri, baru membahagiakan orang lain. Ciptakan di usaha diri kita sendiri, baru menciptakan untuk orang lain. Artinya yang tadi saya katakan awal itu ya, kita kan berada dalam koridor sistemnya orang lain, tidak berada dalam koridor sistem kita sendiri. Jadi kita sudah terbatas, kita diatur oleh orang lain, pekerjaan kita, hasil gajinya kita oleh orang lain, bukan ditentukan oleh diri kita sendiri. Tetapi seandainya jika kita menciptakan sistem untuk diri kita sendiri, maka kita pasti akan relax, menarik napas panjang, kemudian keluarkan, kemudian main-main. Di situ teman-teman ya, energi kita keluar, kecerdasan kita keluar, sehingga frekuensi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu akan keluar melalui energi yang kita miliki. Karena energi kita itu adalah suatu kekuatan untuk mewujudkannya. Tetapi jika kita dalam koridornya orang lain, ya nggak bisa. Karena kita sudah berada dalam sistemnya orang lain. Makanya kita hidupnya tetap begitu-begitu saja. Kita diatur oleh orang lain di hidupnya kita. Terus setiap saat, setiap hari, setiap kerja, kita banting tulang setiap hari kerja. Jika kita nggak kerja, nggak dapat uang. Hujan, badai, lebat, semuanya akan kita lewati demi kewajiban kita untuk bekerja atas orang lain. Tetapi jika kita bangun sistem untuk diri kita sendiri, ya itu kita justru di kesunyian itu mudah terbuka pola pikir kita sendiri, kecerdasan kita sendiri untuk menciptakan frekuensi keuangan kita sendiri begitu. Jadi selama ini kan kita selalu saja dengan pola pikir seperti bekerja, berusaha untuk melamar pekerjaan. Terus kalau kita diberikan pekerjaan, oke, kita bekerja, tapi kembali lagi tetap berada dalam sistem orang lain. Itulah yang membuat hidup kita selalu miskin.
dan miskin. Kita selalu memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri kita sendiri. Itulah yang membuat kita selalu stres dalam pekerjaan sendiri ya. Karena setiap harinya kita selalu bekerja. Kalau kita sudah stres bekerja teman-teman ya, sebesar apapun gaji yang kita dapatkan, itu semua akan habis. Tidak ada sesuatu yang dapat kita berlima. Malah kita selalu akan gagal. Stres, kalau kita udah stres ya, seberapapun uang itu akan habis. Kita dengar hidup poya-poya, senang-senang. Itu kan poya-poya senang-senang yang nggak efektif gitu. Padahal kita bisa ciptakan suatu kebahagiaan, ketenangan itu apabila kita memposisikan diri kita itu untuk beristirahat sejenak di tempat yang sunyi, agar tingkat kecerdasan pola pikir kita itu keluar. Karena itu pengaruhnya sangat besar teman-teman. Di antara semua penginspirasi, pemotivasi yang mengajarkan juga berpendapat yang sama dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan coba teman-teman sahabat Safwan Tawakal dengar, perhatikan apa kata-kata orang ilmuwan juga. Pasti berpikir dan berkatanya seperti yang saya sampaikan ini. Jadi ini jalur kita untuk mendatangkan uang yang berlimpah. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah berlimpah keuangannya. Contoh lihat saja ya, seorang pengusaha itu. Dia kalau seorang pengusaha dia sendiri, dia menjadi orang kaya karena pikirannya tenang. Dia selalu memiliki waktu untuk istirahat sejenak di tempat yang sunyi, merenung, sehingga dia bisa melakukan suatu hal yang tidak mungkin orang bisa lakukan. Karena seperti itu. Karena dengan begitu keajaiban itu akan datang kepada kita. Jangan habiskan waktunya bekerja terus. Sekali-sekali ya, bermimpilah menjadi orang yang besar. Bermimpilah menjadi seorang bos. Jangan bermimpinya menjadi seorang pekerja, seorang karyawan saja. Kalau begitu ya nggak akan bakalan berubah hidupnya. Kemudian ada yang bertanya, "Bang, saya malah tidak bekerja sama sekali. Jadi karyawan tidak, memiliki bisnis, tetapi tidak besar-besar itu bisnisnya begitu. Ya pantesan bikinnya bisnis sendiri, tapi bisnisnya nggak mau dikembangkan, hanya stay di situ saja, tidak mau merubah kualitasnya, tidak mau merubah sudut pandangnya terhadap usahanya sendiri. Dia selalu membatasi bisnisnya, makanya bisnisnya nggak bisa berkembang-kembang. Yang kedua, ini orang bekerja untuk perusahaan orang lain atau sebagai PNS ya. Dia bilang gajinya cukup besar, tetapi selalu berhutang terus. Kenapa begitu? Ya karena value-nya, frekuensinya, dia fokusnya bekerja untuk hutang. Begitu dia dapat pekerjaan yang bagus, dia sudah berhutang untuk kebutuhan yang lainnya. Terus siklusnya seperti itu, berulang kali. Tidak berani untuk mengambil langkah yang ekstrim, langkah yang kuat. Kalau ingin cepat sukses itu, maka harus siap dan berani untuk ambil langkah yang ekstrim. Karena Tuhan itu akan tetap mendukung apa yang kita inginkan. Sekalipun begitu ekstrimnya untuk bisa mewujudkan sesuatu itu, justru kan ekstrimnya ya hingga kita mendapatkan
yang lebih besarnya lagi. Jangan khawatir dengan begitu ekstrim, begitu sakitnya gitu, tapi harus berani. Dengan begitu ya, semua pasti akan tercapai. Ingat ya, uang itu akan datang dengan sendirinya, bukan kita yang mengejar-ngejarnya. Selama ini kita selalu salah mengartikan tentang keyakinan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah kunci daripada semua yang ingin kita wujudkan. Yakin terhadap kemampuan kita, kemudian pasrah berserah diri kepada Allah atas tujuan tindakannya kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu pengaruhnya adalah kita tanpa sadar ya menciptakan suatu kebahagiaan pada diri kita sendiri, karena tidak akan pernah terwujud sesuatu itu apabila kita dalam kondisi tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia ya, lalu kemudian ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, termasuk kekayaan, kebahagiaan, jodoh, keluar dari kesulitan, bangkit dari keterpurukan, itu semua tidak bisa kalau kondisi kita dalam keadaan tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia itu sama halnya dengan orang yang tidak sadar atas dirinya. Sama halnya dengan orang gila, orang lagi stres, dalam keadaan energinya tidak bekerja. Ingin berbuat sesuatu salah, ingin melakukan lebih berat lagi, langkah kuat, jatuh lagi begitu. Karena di pola pikir kita itu adalah yang terjadi itu energi positifnya tidak ada. Yang ada itu energi negatif terus, energi negatif. Sehingga dengan kita mengeluarkan energi yang negatif, itu kita menciptakan frekuensi yang tidak stabil, yang tidak efektif terhadap usahanya kita. Oleh karenanya teman-teman semua, sahabat Safwan Tawakal, bila mewujudkan sesuatu yang diinginkan itu, maka bahagialah terlebih dahulu. Lalu bagaimana menciptakan suatu kebahagiaan itu? Ya, langkah awalnya itu yang tadi, dengan menggunakan kekuatan yakin terhadap dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya kalau sudah begitu, ya kita sudah melakukannya dengan seyakin-yakinnya bahwa kita bisa, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah, nanti Allah lah yang melanjutkan atas usaha kita sendiri. Dengan begitu, keajaiban itu akan datang kepada diri kita. Buktikan teman-teman semua ya, orang bukan agamanya Muslim ya, bahkan mereka saja ya melakukan itu tanpa sadar ya, alhamdulillah mereka dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Lalu kita sebagai Muslim masih ragu-ragu, khawatir, tidak berani untuk mengambil sikap, tindakan, berbuat baru beberapa persen sudah menyerah, mengatakan tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat. Sehingga tanpa sadar kata-kata itu tertanam dalam pola pikirnya kita sendiri. Itulah sebabnya kita hidupnya selalu dalam keadaan kesulitan, selalu dalam keadaan miskin. Mau keluar dari kemiskinan
tetapi kita tidak berani untuk mencoba, tidak berani untuk memulai realita nyatanya dalam hidup ini. Kita di muka bumi ini ya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam semesta ini dengan sama rata kepada makhluk hidup ini. Apalagi kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang jauh lebih sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kok bisa makhluk yang lainnya bisa makan, memenuhi kebutuhannya, mendatangkan rezekinya sendiri, sedangkan kita manusia semuanya rata diberikan. Kok ada juga manusia yang lainnya memiliki hasil yang jauh lebih besar, menjadi orang yang kaya, bahagia, sedangkan kita tidak. Padahal kita semua itu diberikan rata sama Tuhan. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pemurah. Apa-apa kita minta, Allah akan kabulkan. Jadi tergantung diri kita mau mewujudkan apa yang kita inginkan itu, tinggal kita minta kepada Allah, Allah pasti berikan kita. Tetapi kalau kita menunggu keajaiban Allah yang memberikan kita tanpa kita sebagai manusia melakukan perbuatan apa-apa, itu mustahil. Oleh karenanya teman-teman, banyak yang selalu berkata, apabila yang satunya kaya raya kemudian dirinya miskin, pasti dia mengatakan, saya miskin begini itu ya karena takdir saya begini, inilah takdir yang diberikan saya sama Tuhan. Katanya seperti itu. Padahal itu adalah pilihannya dia sendiri menjadi orang yang miskin, pilihannya dia sendiri yang tidak mau keluar dari masalah itu. Kalau orang yang mau keluar dari masalah, mau keluar dari kemiskinan, mau menjadi orang kaya, ya mereka memulai. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan selama 24 jam. Kita semua sama, memiliki waktu 24 jam pula. Tinggal kita saja yang sebagai manusia, salah satunya bagaimana untuk mempergunakan waktu tersebut. Mau kita jadi siapa, mau menjadi sukses bagaimanapun, Allah pasti berikan kepada kita. Tergantung kita yang menjemputnya saja. Kebanyakan orang tidak mencapai apa yang diinginkan ini itu adalah karena tidak yakin terhadap dirinya, tidak berani memulai sesuatu untuk meningkatkan kualitas value dalam dirinya sendiri. Kalau di dalam ilmu fisika ya kita sandingkan di dalam ilmu fisika kuantum, bahwa ya itu karena frekuensi ya energi yang mau kita keluarkan untuk menciptakan sesuatu yang kita inginkan itu tidak sampai 100%, masih ngambang energinya kita untuk memulai sesuatu itu. Kalau misalnya teman-teman inginkan misalnya menjadi orang kaya, ingin datangkan uang yang berlimpah-limpah, maka teman-teman harus menciptakan frekuensinya itu, fokusnya di bagaimana menjadi orang kaya, sehingga ya energi itu akan keluar 100% fokusnya di sana. Fokus untuk datangkan uang keberlimpahan itu, kemudian yakin bisa, percaya bisa melakukannya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan terwujud apapun itu yang teman-teman impikan. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini, semuanya mudah, tergantung kita sebagai manusia melakukannya saja. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu selalu berat, sulit, baru hanya beberapa saja dilakukan udah menyerah. Sama halnya ketika diberi soal 3 tambah 1 bingung menjawabnya. Kalau 3 ditambah 3
tahu 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 3 bingung, jawabnya 6. Nah, hal seperti itu sama dengan suatu yang ingin kita wujudkan itu. Dengan frekuensi yang kita miliki itu tidak fokus pada sesuatu yang ingin kita wujudkan itu. Energinya untuk menciptakan itu setengah-setengah. Makanya ya, awal untuk itu teman-teman semua ya, bahagialah selalu. Untuk menciptakan energi bahagia, senang, rileks, santai. Kalau bingung tidak tahu caranya bahagia, maka lakukanlah meditasi setiap hari. Baik itu di malam hari, di tengah malam boleh, di pagi hari pun juga boleh. Kemudian bayangkan apa yang ingin diwujudkan itu. Kemudian tindak untuk lakukannya. Pasti berhasil teman-teman semua. Baik, videonya sampai di sini. Teman-teman semua jangan lupa untuk berikan subscribe dan di-share video ini agar selalu bermanfaat untuk orang luas, orang banyak. Dari saya, Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.